Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab ke-85 yang dituliskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, yaitu hifdzus sirri, anjuran untuk menjaga rahasia. Perlu kita pahami bersama bahwa yang dimaksud dengan rahasia di sini baik rahasia pribadi, lebih-lebih lagi rahasia orang lain. Maka kita diperintahkan untuk menjaga tidak menyebarkan rahasia, karena rahasia itu untuk disimpan, bukan untuk disebarkan. Karena kalau disebarkan berarti bukan rahasia, tapi pengumuman. Makanya namanya rahasia adalah untuk dijaga, tidak disebarluaskan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan harus kita ketahui bersama bahwa kapan dikatakan sesuatu itu rahasia, ada patokannya atau kaidahnya. Disebutkan oleh para ulama, kullu ma ya'tadun nasu kitmanahu fahuwa sir. Apa saja yang mana manusia itu terbiasa menyimpannya atau merahasiakannya, maka itu adalah rahasia. Dan itulah yang tidak patut untuk disampaikan atau disebarluaskan kepada khalayak ramai. Ikhwana fiddin azakumullah. Apa saja yang terbiasa manusia menyembunyikannya, itu kadang-kadang dengan lafadz tertentu, artinya perjanjian. Seorang kepada yang lain menceritakan sesuatu, lalu dia mengatakan, tolong jaga rahasia ini yang tahu aku dengan kamu saja. Maka ini adalah kesepakatan rahasia antara seorang dengan yang lain dengan bentuk kalimat yang diucapkan. Maka ini jelas termasuk rahasia, amanah. Karena perkataan dia, ini rahasia, ini antara aku dengan engkau, jangan diceritakan pada orang lainnya. Maka ini jelas-jelas termasuk dalam kategori rahasia. Kalau ada orang mengatakan kepada kita demikian, maka jangan sekali-kali kita menyebarluaskan. Kenapa demikian? Ketika seorang mengatakan ini rahasia lo ya, jangan diceritakan pada orang lain, ini aku curhat hanya kepada engkau, jangan sampai disampaikan kepada orang ketiga. Kalau kita diam berarti kita setuju. Maka konsekuensinya kita tidak boleh menyampaikan kepada orang lain, karena kita sepakat menerima perjanjian menyimpan rahasia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua tadi dengan kalimat, dengan lafadz ucapan. Yang kedua adalah bil qarinah, tadullu ala makna al-ahd. Yang kedua ini adalah indikasi yang menunjukkan bahwa dia ini adalah rahasia, ia adalah rahasia, kabar berita ini rahasia, ada indikasi. Maka ini pun juga termasuk rahasia yang harus dijaga dengan kesepakatan, yaitu qarinah yang menunjukkan atau indikasi yang menunjukkan bahwa hal tersebut adalah termasuk rahasia. Bahkan para ulama menyebutkan sebuah hadis patokan rahasia, meskipun tidak diucapkan bahwa ini adalah rahasia, meskipun tidak dikatakan bahwa ini antara aku dengan kamu saja, tetapi ini termasuk rahasia juga yang harus dijaga. Kapan itu? Ketika dia memberikan isyarat yang menunjukkan bahwa ini adalah antara dia dengan orang tersebut. Makanya para ulama mengangkat sebuah hadis
dari Jabir, semoga Allah meridhoinya. Hadits ini riwayat Tirmidzi. Kata Jabir radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza haddatsa ar-rajulu al-haditsa tsumma altafata fahiya amanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang berbicara denganmu, berbicara berdua, ketika dia berbicara dia menoleh ke kanan atau ke kiri, maka ketahuilah bahwa itu adalah amanah. Artinya pembicaraan ini adalah khusus amanah yang harus dijaga dan tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena adanya indikasi bahwa ini rahasia. Ketika dia berbicara sama kita, dia mengawasi, jangan-jangan ada orang lain yang mendengar, jangan-jangan ada orang mengintip, jangan-jangan ada orang menyimak. Maka dia bicara sambil menoleh kanan, nyari orang apakah ada yang lihat. Kalau ada orang lihat maka dia diam, kalau ada orang yang mendekat maka dia diam. Ini berarti perkataan rahasia. Maka kita yang diajak bicara wajib untuk menjaga perkataan dan rahasia tersebut. Ikhwana fiddin azakumullah. Dan harus kita ketahui pula bahwasanya yang namanya rahasia, ketika orang itu berbicara hanya kepada kita, maka itu adalah amanah. Sementara amanah maka wajib ditunaikan. Ketika ini rahasia berarti amanahnya tersebut ditunaikannya adalah menjaganya. Menjaga rahasia adalah menunaikan rahasia tersebut. Oleh karena itu, ayat yang pertama yang diangkat oleh Imam Nawawi dalam bab ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah perjanjian kalian, sesungguhnya perjanjian itu akan dipertanggungjawabkan. Kenapa beliau mengangkat ayat ini? Dalam masalah anjuran untuk menjaga rahasia. Karena rahasia itu adalah termasuk perjanjian. Ketika kita diajak bicara oleh orang, kemudian dia merahasiakan hanya untuk kita, berarti itu adalah termasuk perjanjian dengan dirinya untuk tidak menyampaikan kepada orang lain. Maka memenuhi perjanjian dalam masalah rahasia adalah menyimpan, menjaga, jangan sampai bocor kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali perkataan para ulama tentang anjuran untuk menjaga rahasia. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa menjaga rahasia itu sulit. Ya, biasanya kita ini tidak betah ketika diomongi oleh orang khusus kepada kita, apalagi hal itu berkaitan dengan aib orang lain, apalagi itu berkaitan dengan pernikahan, itu kita tidak sabar. Ya, ada orang cerita kepada kita, diam ya, jangan cerita ke siapa-siapa, saya barusan dilamar orang. Maka kita yang diceritain demikian padahal itu rahasia, maka kita tidak akan sabar, kita berat menyimpan rahasia. Maka biasanya yang diceritain demikian, dia akan bercerita kepada pasangannya, suaminya atau istrinya, padahal tadi sudah menerima perjanjian, ini hanya kamu saja yang tahu, jangan cerita siapa-siapa. Yang namanya siapa-siapa itu ya semua, termasuk suami. Kalau laki-laki termasuk istri, ya, karena dia mengatakan jangan cerita siapa-siapa. Kalau dia mengatakan oh iya tidak apa-apa, cerita saja, sampai rumah cerita kepada suaminya, berarti suaminya bukan orang. Karena dia telah sepakat ketika diperjanjikan jangan cerita siapa-siapa, maksudnya manusia. Nah, kalau dia cerita kepada suaminya berarti suaminya tidak dianggap manusia, kan begitu. Jadi ikhwana fiddin azakumullah, Imam Al-Munawi mengatakan laisa kullu man kana 'alal amwali aminan kana 'alal asrari aminan. Tidak semua orang itu bisa menjaga amanah harta. Jadi tidak semua orang yang bisa menjaga amanah harta itu bisa menjaga amanah rahasia. Jadi kadang-kadang orang itu punya sifat amanah dalam hal harta, dititipi berapapun uang, Masya Allah, dia menjaga, tidak dikurangi. Bahkan ketika dititipi barang, dia tidak akan buka talinya, dia tidak akan berusaha untuk menengok apa isinya. Ya, ketika dititipi bungkusan apapun, tetap dijaga, tidak sampai dibuka, ditaruh rumah. Bahkan ketika anaknya mau lihat, tidak boleh, dilarang.
Ya, maka ini amanah. Tapi ingat, kata Imam Al-Munawi, tidak semua orang yang bisa menjaga amanah harta itu bisa menjaga amanah rahasia. Lebih besar kesabaran menjaga rahasia. Beliau mengatakan lagi, wal iffatu 'anil amwali aisaru minal iffati an idha'ati al asrar. Kata beliau, yaitu menjaga amanah harta itu lebih ringan daripada atau dibandingkan dengan menjaga amanah berupa rahasia orang lain. Lebih berat, butuh kesabaran yang kuat dan seterusnya. Kemudian dikatakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, wa idha'atus sirri min qillatis sabri wa dhiqis suduri. Orang yang menyebarkan rahasia itu tidak lain karena sebab kurang sabar. Jadi sifat kesabaran itu tipis, sehingga dia tidak betah untuk menyimpan rahasia orang lalu kemudian dia ceritakan. Dan itu merupakan sempitnya dada. Artinya apa? Dadanya tidak luas, hatinya tidak luas, sehingga tidak betah untuk menjaga sedikit saja rahasia orang lain. Maka dari itu keluar akhirnya. Kemudian wa yusahu bihi dha'fur rijali wan nisa'i wasibyan. Orang yang tidak pandai menjaga rahasia, kemudian tidak betah menjaga rahasia orang lain, dikit-dikit cerita, maka seperti ini adalah karakternya orang-orang lemah. Lemah apanya? Lemah iman. Baik dari kalangan kaum laki-laki, kaum wanita sampai anak-anak. Anak-anak pun juga demikian. Ya, kita tidak membahas anak-anaknya, tapi ini ungkapan bahwasanya orang-orang yang tidak bisa menjaga rahasia orang lain itu adalah karakternya orang yang kurang sabar, tidak bisa menahan hawa nafsunya, sehingga dia ingin ceritakan dan semisalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu sekali lagi ini peringatan buat kita. Kadang-kadang kita ini dijadikan tempat curhat oleh teman kita. Ya, mungkin dia merasa bahwa kita ini orang yang bisa diharapkan nasihatnya. Mungkin teman kita menganggap kita ini adalah orang yang paling tepat untuk dicurhati, karena mungkin kita bisa kasih solusi, atau paling tidak saran, atau paling tidak petunjuk, atau paling tidak yaitu bermusyawarah dengan kita. Lalu kalau dia mengatakan kepada kita tolong jangan cerita siapa-siapa, maka itu adalah amanah. Jangan sampai kita cerita meskipun kepada orang yang paling dekat dengan kita. Kecuali kalau dia mengatakan jangan cerita siapa-siapa kecuali istrimu misalnya, atau jangan cerita siapa-siapa kecuali suamimu, baru boleh. Tapi kalau dia mengatakan jangan cerita siapa-siapa meskipun kepada pasangan atau suami atau istri, maka termasuk khianat kalau kita cerita kepada istri atau suami kita. Ya, kadang-kadang memang mendesak pasangan itu, wah ini gimana, istrinya sendiri saja nggak diceritain. Nah, maka ini adalah termasuk perangkap setan. Untuk apa? Untuk menjadikan kita ini khianat dalam amanah. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, dan itu kadang-kadang salah kita sendiri. Kadang-kadang kita ini sudah diceritain oleh kawan kita, kemudian kawan kita ada masalah, kita pulang lalu dia mengatakan, hei tadi kawanku cerita tapi rahasia. Nah ini masalah. Itu yang membuat istrinya penasaran. Mestinya kan tidak bicara sama sekali. Ya. Jadi ikhwanna fiddin azakumullah, beliau mengatakan demikian. Atau ayat yang pertama yang diangkat oleh Imam Nawawi adalah perintah untuk menunaikan perjanjian amanah, dan perjanjian amanah di sini adalah berupa kesepakatan rahasia. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Nawawi dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, di antara manusia yang paling buruk, maksudnya di sisi Allah, yaitu kedudukannya paling buruk di sisi Allah. Jadi kadang-kadang orang itu buruk di sisi Allah tapi dimuliakan oleh manusia. Ya, seperti orang-orang yang jahat misalnya, tapi dermawan. Jahat tapi dermawan. Dia mendapatkan harta dari harta yang haram tapi dermawan. Orang akan memuliakan di dunia karena orang tidak tahu. Tapi orang ini kadang-kadang ternyata malah orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat baik hanya untuk menutupi kejahatannya. Kadang demikian. Atau kadang-kadang orang yang berpenampilan baik, saleh,
beribadah, taat kepada Allah, tapi hanya pura-pura, riya, sum'ah, ingin pujian dan semisalnya, maka dia akan mendapatkan hal itu, dipuji di dunia. Tapi ternyata kadang-kadang dia adalah orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara orang yang paling buruk di sisi Allah kedudukannya pada hari kiamat nanti adalah seorang laki-laki yang mengumpuli istrinya sebagaimana istrinya dikumpuli oleh suaminya, kemudian dia menyebarkan rahasia hubungan badannya dengan istrinya. Ini termasuk dosa besar, karena Nabi menyebut min asyarrin nas, manusia yang paling buruk diantaranya adalah yaitu orang yang menyebarkan, menceritakan hubungan antara dia dengan istrinya. Kenapa hal ini termasuk dosa yang sangat besar? Dikatakan oleh para ulama karena masalah hubungan badan suami istri itu adalah rahasia mereka berdua. Gimana tidak rahasia? Karena suami istri itu memang tidak mau diketahui hubungan badannya dengan oleh orang lain, ya, maka itu adalah rahasia. Meskipun suami tidak mengatakan, wahai istriku ini rahasia ya hubungan kita, tidak pakai mengatakan demikian, otomatis suami istri ketika berhubungan badan itu rahasia, tidak boleh disebarluaskan, diceritakan kepada orang lain, karena memang sepakat semuanya mengatakan bahwa berhubungan suami istri itu adalah termasuk rahasia mereka berdua. Oleh karena itu buktinya apa? Suami istri ketika berhubungan dengan pasangannya, maka dia tidak akan mau diketahui orang yang ketiga, meskipun saudara atau saudaranya sendiri, meskipun orang tuanya sendiri, dia tidak akan suka diketahui mereka. Ini menunjukkan bahwasanya hubungan suami istri itu adalah perkara yang sangat-sangat rahasia. Lalu yang kedua, kenapa dikatakan rahasia hubungan suami istri ini? Karena mereka berdua yaitu akan marah ketika ada orang yang melihatnya. Jadi dia tidak suka kemudian marah ketika ada orang yang melihatnya. Oleh karena itu inilah fitrah manusia. Ya, fitrahnya manusia itu tidak suka hubungan suami istri yang halal sekalipun itu diketahui orang lain. Marah mereka, benci mereka, malu dan seterusnya. Ini fitrahnya manusia. Bahkan subhanallah disebutkan oleh para ulama sejak dahulu, meskipun mereka tidak mengerti agama, yang namanya hubungan suami istri itu adalah mereka yang melakukannya pasti akan malu diketahui orang lain, tidak suka dilihat orang lain dan seterusnya. Makanya para ulama mengatakan sudah keluar dari fitrah apabila ada orang tidak merasa malu kalau hubungan antara suami istri dirinya sendiri itu diketahui oleh orang lain, tidak merasa malu, apalagi kalau sampai perbuatan yang haram, zina misalnya, diketahui orang lain tidak merasa malu, maka ini sudah tidak sesuai dengan fitrahnya. Ma'asyiral muslimin rahimahum, jangankan masalah hubungan suami istri ya, para ulama telah mengatakan bahwasanya termasuk al-jafa. Al-jafa itu kurang sopan ya. Suami istri melakukan aktivitas meskipun halal di depan umum, meskipun tidak sampai hubungan badan ya, itu termasuk kurang sopan dan menghilangkan muru'ah. Muru'ah itu perangai yang baik, hilang. Jadi kalau dahulu ketika bersaksi dalam suatu perkara, maka dilihat orang ini terpercaya atau tidak. Di antara bentuk terpercayanya orang itu adalah dia tidak melakukan perkara-perkara yang menghilangkan wibawanya. Di antara perkara yang menghilangkan wibawanya itu adalah suami istri bermesraan di hadapan banyak orang. Itu tidak baik ya. Jadi bukan tempatnya di hadapan orang itu, dia tempatnya rahasia. Jadi tidak baik suami istri meskipun halal suami istri kemudian sengaja menampakkan diri bermesraan dengan pasangannya, meskipun itu istri sendiri, suami sendiri, maka ini termasuk perangai yang buruk ya. Dalam sebuah kitab Al-Muru'atu wa Khawarimuha disebutkan di antara yang menghilangkan muru'ah wibawa seseorang itu adalah ketika seorang laki-laki yaitu menampakkan kedekatannya atau kemesraannya dengan istrinya. Mestinya dia malu ya, jangankan masalah hubungan badan, menampakkan kemesraan saja, maka ini termasuk menghilangkan wibawanya. Disebutkan contohnya adalah ketika seorang laki-laki meletakkan
tangan di pundaknya istrinya di hadapan orang banyak tanpa ada hajat kebutuhan, ini termasuk menghilangkan muru'ah, kurang baik. Apalagi sampai disebutkan oleh para ulama, contohnya ketika mau berpamitan dengan istrinya, bepergian, mau naik bis, naik pesawat, mencium istrinya di hadapan orang banyak, ini termasuk juga perkara yang tidak baik, termasuk perkara yang tidak sopan dan menghilangkan wibawa seorang laki-laki dan wanita. Jadi ikhwan fillah azakumullah, ya sama dengan bergandengan tangan, ya kalau nggak ada hajat maka ini termasuk menghilangkan muru'ah, kurang baik, kurang sopan. Jadi jangan mentang-mentang suami istri baru menikah kemana-mana jalan bergandengan tangan, disaksikan oleh orang-orang banyak, apalagi yang jomblo-jomblo ini, ya maka bikin sakit hati kan gitu. Maka ini tidak sopan, tidak baik memang. Kecuali disebutkan oleh para ulama, kecuali kalau dibutuhkan dipegang tangannya, kalau nggak dipegang hilang, kalau nggak dipegang ini baru boleh. Seperti kapan? Seperti ketika haji, antum punya istri nggak dipegangi hilang betulan. Ketika tawaf tawaf ifadah itu bisa hilang betulan, ya. Nah baru sekarang itu dipegang supaya nggak hilang. Tapi kalau jalan aman, ya, kemudian di tempat yang luas dan semisal banyak orang kemudian dipegang tangannya, maka ini termasuk kurang baik. Ikhwana fiddin azakumullah, maka jangankan hubungan badan yang disiarkan kepada orang lain, bermesraan saja di tempat umum itu adalah termasuk khawarimul muru'ah, menghilangkan wibawa seseorang. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Ada pertanyaan di sini dari hadis tadi, kenapa sih, ya, seorang laki-laki tidak diperkenankan menyiarkan atau memberitahukan hubungan privasinya, ya, orang privasi, sekarang banyak orang nyebut privasi ya. Apa artinya privasi itu? Ya, hubungan khusus atau pribadinya. Nah, di sini dikatakan oleh para ulama bahwa kenapa seseorang itu tidak boleh memberitahukan hubungan khususnya dengan istrinya, hubungan badan terutama tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Jawabannya, karena masalah ini, ya, apabila dibicarakan kepada orang yang ketiga berarti dia membicarakan aurat. Jadi kalau ada suami istri berhubungan, ya, berhubungan badan, kemudian ketemu kawannya besok si laki-lakinya lalu cerita, oh tadi malam saya begini-begini dengan istri saya, maka ini terlarang. Kenapa? Karena si laki-laki ini yang dibicarakan adalah aurat, baik aurat dirinya maupun aurat istrinya. Sementara orang lain tersebut tidak ada hak untuk mendengarkan dan mengetahui aurat dirinya dan istrinya. Makanya tidak boleh menceritakan hubungan badan kepada orang lain, ya. Ini padahal hubungan badan yang halal, apalagi hubungan badan yang haram, lebih parah lagi. Jadi ikhwan fillah azakumullah. Lalu yang kedua, kenapa juga dilarang? Maka disebutkan oleh para ulama bahwasanya karena menyebarluaskan hubungan antara suami istri kepada orang-orang yang mendengarkan itu bisa saja suatu ketika ada orang jahat tertarik kepada istrinya karena sering diceritakan ternyata kawannya ini adalah musuh dalam selimut, ternyata kawannya ini adalah orang bilang buaya darat, ya, ternyata kawannya dekatnya ini ternyata senang dengan istrinya. Maka saat itulah ketika diceritakan demikian tertarik. Maka apalagi zaman sekarang dicarilah di medsos itu apa namanya, akunnya atau apa begitu, nah, ketemu, dicari, kemudian bisa interaksi dengan media Facebook dan lain sebagainya, akhirnya kemudian janjian dan semisalnya. Makanya jangan heran kalau ada orang suami istri yang sudah betul-betul bagus hubungannya, harmonis, kemudian punya anaknya juga cukup satu, dia puluhan tahun tinggal bersama istrinya, tiba-tiba dia menikah dengan orang yang ketiga. Kok bisa demikian? Bisa jadi sebabnya itu karena si laki-lakinya suka cerita, maka si orang yang diceritain penasaran, akhirnya menghubungi lewat medsos, kemudian terjadilah, apalagi sekarang ada video call, ya,
bicara bisa saling tatapan, ya. Yang tadinya di luar pakai jilbab, sekarang bicara tidak pakai jilbab lagi karena dia menganggap ini di rumah, di dapur, lepas jilbab, akhirnya bisa melihat, ya. Kemudian semakin dalam, semakin akhirnya apa? Akhirnya terjadilah perselingkuhan dan semisalnya. Oleh karena itu, Islam sudah mengajarkan kepada kita jauh-jauh sebelumnya bahwa tidak boleh kita menceritakan hubungan dengan istri kepada orang lain. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, dari sini kita ketahui bahwa menceritakan atau berbicara tentang rahasia hubungan suami istri kepada pasangannya sendiri boleh atau enggak? Menceritakan rahasia hubungan badan kepada pasangannya sendiri, suami cerita kepada istrinya, istri cerita kepada suaminya tentang hubungan mereka berdua, boleh nggak? Jawabannya sangat boleh, ya. Kenapa demikian? Karena tadi larangan menceritakan kepada orang lain itu karena dia aurat, sementara suami istri la aurata bainahuma, suami dan istri itu nggak ada aurat antara keduanya. Maka ini diperbolehkan suami cerita kepada istrinya tentang hubungannya bagaimana semalam dan semisalnya, ini boleh. Tapi kalau sampai orang yang ketiga meskipun dia mahram sendiri, maka itu tidak diperkenankan. Ikhwana fiddin azakumullah, karena memang dalam Islam ini hanya suami dan istrilah yang tidak ada aurat, sampai yang paling dalam sekalipun tidak ada aurat, ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan dalam masalah jenazah, laki-laki yang meninggal dunia yang memandikan harus laki-laki, tidak boleh lawan jenis, ya. Meskipun orang tuanya sendiri atau anaknya sendiri tidak boleh. Jadi ketika Rasul meninggal dunia, siapa yang memandikan? Apakah anak-anaknya semuanya perempuan? Tidak. Ternyata yang memandikan adalah kaum laki-laki dari kalangan kerabatnya, ya, seperti Ali, Fadl ibnu Abbas, semua kerabatnya. Tidak ada satupun dari kalangan wanita yang memandikan atau anak-anaknya Rasulullah yang memandikannya. Taib. Kemudian seorang meninggal dunia perempuan, seorang ibu misalnya meninggal dunia, maka yang memandikan harus seorang perempuan. Tidak boleh memandikannya adalah laki-laki meskipun anak laki-laki sendiri. Karena ini aturan dalam Islam dan para ulama sepakat akan hal ini. Kecuali yang dibolehkan adalah suami memandikan istri yang meninggal dunia atau sebaliknya istri memandikan suaminya yang meninggal dunia. Ini baru boleh. Kenapa demikian? Kaitannya aurat. Suami istri tidak ada aurat antara keduanya. Sementara anak dengan bapak, anak dengan ibunya itu masih ada aurat, ya. Paling tidak apa? Aurat beratnya itu masih harus dijaga. Maka sekali lagi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya boleh suami bercerita tentang hubungan dia sendiri dengan istrinya sendiri atau sebaliknya, karena ini adalah tidak ada aurat antara keduanya. Hadis yang berikutnya sebenarnya hadis ini mengulang, ya, tentang kisah ketika Hafsah bintu Umar ditinggal mati oleh suaminya, ya. Maka setelah masa iddah habis, masa iddahnya wanita yang tinggal mati berapa? 4 bulan 10 hari. Ngapain? Ya nunggu, ya, nunggu. Selain menunggu 4 bulan 10 hari, khusus bagi wanita yang ditinggal mati suaminya itu menjalani yang namanya ihdad. Ihdad itu tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh pakai perhiasan, termasuk baju-baju yang indah-indah itu tidak boleh. Dan juga tidak boleh keluar rumah selama 4 bulan 10 hari kecuali kondisi darurat atau sangat-sangat mendesak, baru boleh. Ini yang banyak ditinggalkan orang sekarang, perempuan sekarang. Alasannya macam-macam. Apa namanya alasannya? Kadang-kadang alasannya gerah di rumah, kadang-kadang alasannya kesepian, kadang-kadang alasannya itu bete dan lain sebagainya, macam-macam, ya. Kadang-kadang juga alasannya kan saya sudah tua, nggak ada yang mau sama saya, gitu. Jangan dikira orang itu kadang-kadang karena saking rusaknya mau semua meskipun tua, ya. Ya kadang-kadang begitu. Jadi karena mungkin saing tidak adanya sehingga dia mau berbuat dosa dengan orang yang sangat tua itu ada. Maka dari itu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu menjalani masa iddah, menunggu masa 4 bulan 10 hari, ya, tidak boleh menikah, dan menjalani yang namanya ihdad. Tidak boleh berhias, tidak boleh, bahkan tidak boleh pakai celak meskipun di rumah, tidak boleh. Tidak boleh pakai pakaian yang bagus-bagus, yang indah maksudnya, yang berhias dengannya.
Kalau daster bagaimana? Boleh, karena daster itu bukan pakaian berhias, ya. Jadi patokannya di sini pakaian itu dikatakan berhias atau tidak. Kalau berhias tidak boleh, kalau enggak apa-apa. Kemudian tidak boleh juga pakai parfum meskipun di rumah selama 4 bulan 10 hari. Nah, ikhwan fillah azakumullah, itulah yang dinamakan ihdad. Ya, harus sabar perempuan itu. Dan ini masa ini lebih ringan daripada ihdadnya kaum jahiliyah, setahun penuh. Bahkan tidak boleh mandi wanita jahiliyah itu. Ya. Kemudian tidak boleh pakai wangi-wangian. Di masa Islam masih boleh wanita yang sedang ihdad itu pakai wangi-wangian kalau tujuannya adalah menghilangkan bau yang tidak sedap dari bekas haidnya. Ini boleh. Jadi kalau niat pakai parfum tidak boleh, tapi kalau untuk menghilangkan, menutupi bau yang tidak sedap, ini boleh. Mandi boleh dalam Islam masa ihdad atau iddahnya. Tetapi kaum jahiliyah tidak boleh setahun penuh tidak boleh mandi, bahkan tinggal di gubuk yang buruk di luar rumahnya, ya. Tidak boleh bersih-bersih diri, apalagi pakai baju harus yang paling buruk yang ia punya. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, dulu wanita kalau ditinggal mati suaminya setahun penuh nunggu di gubuk yang jelek, setelah selesai masa 1 tahun penuh, ya, itu dikasih kotoran 1 wadah, kotorannya onta dahulu. Diberikan, sebelum dia terima, dia gosok-gosok dulu daki-daki setahun yang ada di badannya. Ya, bayangkan setahun tidak mandi bagaimana gitu. Ya, mampu nggak? Kita nggak kuat mandi, nggak paling maksimal kita berapa lama kita kuat nggak mandi? Ya, macam-macam ya. Ada yang sebulan, yang kalau terbiasa mandi nggak kuat meskipun sehari, kan gitu. Kecuali kalau musim sangat dingin, kadang-kadang lebih seminggu. Nah, seketika habis masa setahun itu menunggu, maka dia dikasih binatang seperti merpati dan semisal. Gunanya apa? Jadi tidak boleh mandi dulu, digosoki dengan burung merpati ini, daki-dakinya yang menempel setahun ini. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, jarang sekali burung merpati yang setelah dipakai menggosok badan dan dakinya itu, jarang sekali masih bisa hidup binatang ini. Karena apa? Karena kena dakinya terlalu parah sehingga sampai mati. Setelah selesai, baru dia terima kotoran onta tadi yang dalam 1 wadah, dia lemparkan keluar sebagai pertanda dia selesai menjalani masa iddah atau ihdad. Baru dia keluar, kemudian dia kembali lagi memakai baju yang bagus dan lain sebagainya. Maka ini setahun penuh Islam datang, diringankan jauh sekali, keringanannya menjadi 4 bulan 10 hari. Ikhwana fiddin azakumullah. Hafsah bintu Umar ini setelah masa iddah selesai, maka Umar datang kepada Utsman menawarkan putrinya. Siapa putrinya? Hafsah. Ditawarkan terang-terangan, jadi nggak ada nggak ada pura-pura lagi. Kalau dalam urusan seperti ini nih, nggak perlu pura-pura kadang-kadang. Karena kalau pura-pura kadang-kadang nggak paham orang gitu loh. Ya, betul-betul datang kepada Utsman, dia mengatakan, wahai Utsman, kalau engkau mau, kamu saya nikahkan dengan putriku Hafsah. Ternyata Utsman mengatakan, coba saya renungkan dulu, saya pikirkan dulu. Beberapa malam lalu datang, ternyata jawabannya malah dia katakan, yaitu sungguh saat ini aku belum terpikir untuk menikah. Ternyata menolak, tapi dengan cara yang halus. Kemudian Umar tidak putus asa, lalu mendatangi orang yang lebih baik. Siapa itu? Abu Bakar. Ditawarkan langsung terang-terangan kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar diam, tidak menjawab apa-apa. Beberapa hari diam. Kemudian ada harapan dari Umar, bahkan lebih berharap. Makanya di sini disebutkan, ya ini kuntu alaihi aujada minni ala Utsman. Aku lebih kecewa. Jadi bukan berarti marah-marah, bukan ya. Aku lebih kecewa kepada Abu Bakar karena yang paling lebih aku harapkan dia daripada Utsman. Maka kemudian di masa menunggu itu beberapa malam tiba-tiba datang Rasulullah SAW. Ngapain? Melamar, yaitu siapa? Hafsah, melalui ayahandanya yaitu Umar bin Khattab. Ya. Kemudian setelah selesai pernikahan jadi berjalan dengan baik, lalu ketemuan Umar dengan Abu Bakar, baru cerita-cerita yang dulu bagaimana ini. Kemudian kata Umar, wahai Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan kepada Umar, wahai Umar,
barangkali engkau dahulu kecewa berat dengan aku. Maka Abu Bakar mengatakan, iya, aku lebih kecewa kepada engkau daripada Utsman. Kepada Utsman ditolak kecewa, kepada Abu Bakar lebih berat lagi kecewanya, karena yang lebih diharapkan adalah Abu Bakar. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, sesungguhnya tidak ada yang menghalangi aku untuk menerima tawaran putrimu. Engkau menawarkan putrimu kepada aku, tidak ada yang menghalangi aku untuk menerima, kecuali karena aku pernah mengetahui Nabi pernah menyebut-nyebut Hafsah. Artinya apa? Rasulullah pernah cerita kepada Abu Bakar bahwasanya Hafsah ini adalah salah satu dari Ummul Mukminin. Artinya Hafsah ini nanti suatu ketika akan saya nikahi. Cerita Rasulullah kepada Abu Bakar. Dan Abu Bakar ketika mendengar demikian, karena belum terlaksana, maka dia simpan ini sebagai rahasia. Disimpan sebagai rahasia sampai ketika Rasul betul menikahinya. Berarti Rasulullah sendiri yang membongkar rahasia ini, karena itu sudah berlalu rahasianya, baru kemudian dibuka oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ikhwana fiddin azakumullah. Banyak sekali ibrah yang bisa kita petik, dan ini sudah kayaknya kita sebutkan macam-macam ibrahnya. Di antaranya adalah bahwa demikianlah kebiasaan para salafus saleh. Mereka berusaha menawarkan putri-putri mereka kepada orang-orang yang saleh untuk menjadi suami anaknya. Jadi nyari mantu itu kebiasaan orang saleh yang memiliki anak perempuan. Ya, jadi bukan aib kalau ada bapak-bapak di sini, ya, tahu-tahu datangi antum yang masih jomblo, nawarkan anaknya. Ini termasuk usaha ikhtiar orang tua, dan antum dipilih karena orang yang baik menurut bapak tersebut. Jadi bersyukurlah. Kenapa? Karena berarti antum dipilih gitu loh. Kalau ada orang bapak-bapak datang kepada antum, ayo nikahi anak saya. Kenapa antum tidak menikah? Sudah umurnya, misalnya begitu. Nah, ini termasuk kebaikan orang tua dalam rangka ikhtiar mencarikan jodoh untuk anak-anaknya, orang-orang yang layak dan soleh buat anak-anaknya. Ya, jadi jangan tersinggung ketika diminta, laki-laki diminta, jangan tersinggung. Biasa dalam hal ini. Masalah menerima atau tidak itu nomor kesekian. Kalau cocok ya terima, kalau enggak ya enggak. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bahkan bukan termasuk aib menawarkan anak perempuan untuk seorang laki-laki yang saleh. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa perempuan pun juga menawarkan diri, itu juga boleh. Cuman masalahnya adalah yang paling baik adalah dengan perantara. Jangan nekat perempuan kemudian meniru kisah wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah. Ya, kemudian dia mengatakan saya mengikuti sunnah Rasul, yaitu wanita zaman Rasul menghibahkan dirinya kepada Nabi. Kita katakan itu hukum khusus nikah hibah itu. Wanita yang ini yang menghibahkan dirinya ini karena tahu bahwasanya Rasul ini orang terbaik, ya, sehingga hilanglah rasa segan dan malunya demi untuk menjadi istrinya Nabi. Kalau jadi istrinya Nabi di dunia, maka jadi istrinya Nabi di surga. Jadi ikhwan fillah azakumullah, sebaiknya ada perantara untuk menghindari terjadinya fitnah. Dan perantara itu bisa orang tuanya sendiri, bisa kakaknya, atau bisa orang lain yang terpercaya. Dan pernikahan Nabi rata-rata dengan para perantara. Abu Rafiq menjadi perantaranya. Ketika Khadijah, ya, tertarik dengan akhlak Rasulullah SAW, maka Khadijah tidak langsung datang kepada pamannya Nabi Abu Thalib, tetapi Khadijah mengutus satu orang yang berusaha untuk apa? Untuk menyampaikan hajatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya dari keluarga Rasulullah yang meminang Khadijah. Ini termasuk kecerdasan Khadijah radhiyallahu anha. Padahal yang awal mula tertarik dengan Rasulullah itu Khadijah, bukan Rasulullah. Ya, tapi Khadijah mencari orang-orang dekatnya Rasulullah, sehingga akhirnya orang dekatnya Rasulullah itu datang kepada Khadijah untuk melamar. Ya, ini termasuk kecerdasan Khadijah. Kemudian ikhwana fiddin azakumullah, di sini juga disebutkan oleh para ulama ada beberapa cara, ya. Ini apa namanya? Beberapa tips bagaimana cara menolak
tawaran orang kalau kita tidak cocok, ya. Maka di sini dicontohkan beberapa versi contoh yang semuanya bagus, lembut dan tidak menyinggung perasaan. Yang pertama seperti perkataan Utsman, bagaimana tadi? Utsman, sepertinya aku belum, ya seperti itulah, sepertinya aku belum siap menikah sekarang ini. Maka ini penolakan tawaran menikah dengan cara yang lembut. Jadi tidak mengatakan tidak mau, buat apa? Nah, ini menyakiti hati ini. Tidak level lah, ya apalagi. Ya, ini menyakiti hati, tidak boleh. Jadi menolaknya dengan cara yang sangat lembut. Sepertinya saya belum memikirkan hal itu. Saya belum kepikir ke sana. Saya masih sibuk belajar. Saya masih belum selesai. Jadi ada misalkan ada seorang laki-laki senang dengan ingin menikahi seorang perempuan, tapi perempuannya masih sekolah, misalnya sekolah SMP, misalnya, ya, sekolah SMP kelas 1, misalnya ya, ini nggak nyinggung siapa-siapa ini, misalnya, kalau kebetulan sama ya jangan dibawa ke hati ya. Jadi ada seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan yang masih kelas 1 SMP. Dia datang kepada walinya, Pak, saya mau menikahi anak sampean. Ya, kemudian si bapak ini melihat kondisi anak perempuan belum siap dan masih betul-betul belum siap karena kekanak-kanakan masih. Maka si orang tua mengatakan bahwasanya sepertinya masih ingin terus belajar anaknya, masih belum selesai sekolahnya. Nah seperti ini kita lihat dia ini ngomong seperti ini menolak sebenarnya, dan dia tidak kasih batasan, ya tidak usah ditunggu sampai 3 tahun gitu loh. Kecuali kalau dia menjanjikan ya sudah tinggal setengah tahun, bisa nanti setelah selesai kamu datang lagi, nah ini baru boleh ditunggu. Tapi kalau dia melepas, tidak mengatakan bahwasanya nanti tunggu ya sekian tahun lagi datang lagi, maka tidak usah ditunggu-tunggu. Nah ikhwan fillah azakumullah, cara-cara penolakan seperti ini dianjurkan di dalam Islam supaya tidak menyakiti hati orang yang menginginkannya. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, seperti misalnya orang tua ketika menolak seorang laki-laki yang ingin menikahi anaknya, kadang-kadang ya orang tua tersebut mengatakan, oh jangan dulu, anaknya ini masih ingin berbakti kepada orang tuanya. Ini pertanda menolak seperti ini. Jangan dululah, anak ini masih ingin berbakti kepada orang tuanya. Maka ini juga termasuk cara menolak yang halus. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, lebih halus lagi ketika diam seperti dilakukan oleh Abu Bakar, tidak menjawab sepatah kata apapun. Ya, dan sebagai orang yang menginginkan menikah itu harus pengertian juga, tidak usah terlalu lama menunggunya, digantung nanti lama, maka ini tidak dibenarkan. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, hadis yang disebutkan di sini, faedah yang sangat ditekankan di sini adalah bagaimana Abu Bakar menjaga rahasia pernikahan Rasulullah dengan siapa? Dengan Hafsah. Padahal Abu Bakar pernah dikasih tahu bahwasanya ini calon yang akan saya nikahi, siapa? Hafsah. Sudah dikasih tahu. Andaikan kita ya, kita diberitahu kawan kita, saya sudah melamar dia ini, insya Allah beberapa saat lagi menikah, mungkin kita sudah sebarluaskan, ya. Tapi Abu Bakar ketika diceritain, dan Rasul tidak akan bohong, pasti akan terjadi karena ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi begitu hebatnya Abu Bakar menjaga rahasia, kekuatan dia sabar menjaga rahasianya, maka tidak terbongkar rahasia itu kecuali sampai hari H pernikahannya. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya inilah keutamaan menjaga rahasia, terutama pernikahan. Kalau belum jadi maka tidak usah disebarluaskan. Kenapa tidak boleh disebarluaskan? Satu, itu rahasia. Yang kedua, masih belum tentu jodoh kalau belum hari H itu. Betapa banyak undangan sudah tersebar ternyata nggak jadi, ada banyak ya, tinggal beberapa hari saja berubah pikiran, baik laki-lakinya atau perempuannya, karena ada masalah sedikit saja tidak sepakat, bubar, nggak jadi, kan sering itu terjadi. Maka jangan disebarluaskan kecuali kalau sudah terjadi pernikahan itu, atau disebutkan oleh para ulama kalau orang tersebut yang punya rahasia dia sendiri yang membongkarnya. Misalnya apa? Dengan menyebar undangan, dengan nulis di Facebooknya, insya Allah saya akan menikah, berarti dia sendiri yang
membongkar rahasianya, maka seperti ini boleh dibongkar, diceritakan karena dia yang membongkarnya. Kalau tidak demikian, maka tunggu sampai hari H-nya. Kalau dia menyimpan rahasia ini, maka jangan sekali-kali disebarkan, kecuali kalau dia menikah. Berarti kalau dia menikah, dia sendiri yang menyebarluaskan rahasianya, berarti ini boleh, karena orang menikah itu memang mestinya disebarluaskan. Rasulullah mengatakan a'linun nikah, sebarkanlah berita pernikahan. Makanya kemarin kita sebutkan nikah itu memang mestinya disiarkan supaya orang tahu bahwa ini sudah menikah dan yang berjalan bersama ini pasangannya, bukan orang lain, ya, supaya tidak ada suudzon orang kepada dia. Tiba-tiba, loh ini kok siapa berjalan berdua lagi perempuan, karena belum pernah mendengar dia menikah, maka orang bisa salah paham. Tapi dengan disiarkan, makanya para ulama mengatakan, Rasulullah mengatakan a'linun nikah, di antara perintah Nabi untuk menyebarkan berita pernikahan adalah mengadakan acara apa? Walimah. Rasulullah mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyah, adakan acara makan-makan meskipun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Ini bukan batasan ya, karena di sini Abdurrahman bin Auf adalah orang kaya, masa sih nggak mampu untuk menyembelih 1 ekor kambing. Dan ini bukan syarat walimah, apapun yang penting makan, ya, meskipun hanya seekor ayam misalnya, atau bahkan meskipun tidak pakai sembelian sama sekali, yang penting orang itu datang dan makan dan mengetahui ini adalah makanan pernikahan, maka ini sudah sah. Seperti Rasulullah pernah menikahi salah seorang istrinya ketika pulang dari peperangan, itu walimahnya hanya sekedar akid, tamer, dan yang semisal, yaitu apa namanya, akid itu semacam biskuit sekarang ya, cuman isinya adalah dari susu, kurma, dan minyak samin, itu yang diulek begitu, dikeringkan, itu namanya akid. Kemudian ada kurma dan lain sebagainya, air. Nah, jadilah Rasulullah menikah dengan salah seorang istrinya. Ikhwanna fiddin azakumullah. Maka Rasulullah SAW ketika memiliki rahasia disampaikan kepada Abu Bakar, kemudian Abu Bakar menyimpan rahasia tersebut dan tidak dibongkar kecuali setelah terjadinya pernikahan Rasulullah dengan Hafsah itu sendiri. Ini yang bisa kita sampaikan, dan sebelum kita tutup ada pertanyaan. Afwan, sebagaimana telah kita pelajari bersama bahwa menjaga rahasia itu adalah wajib. Lalu bagaimana dengan hadits Aisyah yang mana dia menyebutkan tentang mandi bersama-sama Rasulullah? Beda ya. Yang dimaksud menyebarkan rahasia suami istri adalah hubungan badan, itu yang tidak boleh didetil-detilkan. Ini kan tidak boleh ya, nggak perlu kita sebutkan ya. Jadi memang tidak boleh menyebutkan detailnya bagaimana hubungan badan, ya, berapa lama dan lain sebagainya, tidak boleh seperti ini. Ya, karena yang bicarakan adalah aurat. Tapi kalau sekedar menyebutkan Rasulullah mandi bersama dengan Aisyah, istrinya sendiri, maka ini boleh karena tidak menyebutkan detail, tidak menyebutkan aurat, ya kan? Kecuali kalau disebutkan saya melihat ini, saya melihat itu, nah, tidak boleh. Tapi ketika hanya sekedar saya mandi bersama Rasulullah, ini menunjukkan kebolehan suami istri itu mandi bersama. Dan ini termasuk salah satu yang kadang-kadang harus dilakukan suami istri untuk menambah keharmonisan dalam rumah tangga. Allahu a'lam. Bagaimana jika orang yang meminta untuk menjaga rahasia namun di kemudian hari dia sendiri yang menceritakan kepada orang lain, apakah status rahasia ini masih bisa dipertahankan? Ya, tidak. Seperti tadi, jangan bilang-bilang kepada siapa-siapa ya, ini rahasia saya dengan kamu saja, satu orang. Besok ketemu orang lain begitu juga ngomong sama, akhirnya 10 orang dikatain begitu juga semua. Ini rahasia lo ya, jangan ke siapa-siapa. 10 orang tahu semua, kemudian akhirnya menyebar luas. Berarti dia tidak merahasiakan, itu hanya sekedar main-main saja, bukan ada kewajiban bagi kita untuk menjaga rahasianya. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita akan lanjutkan beberapa hadis masih tentang anjuran menjaga rahasia. Aqulu hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.